Dinikahi Gus Dingin bab 122 pesantren. Sesampainya di pondok, Zaidan langsung disambut adik perempuannya yang berhamburan di pelukan Aisyah. Assalamualaikum Mbak Ais, ucap Ara saat memeluk Aisyah dengan erat. Sejak pertama kali bertemu Aisyah, Ara memang dekat dengan Aisyah. Makanya saat ini yang dipeluk Ara adalah Aisyah dan bukan Zaidan. Waalaikumsalam sayang. Ara apa kabar? Tanya Aisyah sedikit menunduk agar posisinya seimbang dengan Ara. Alhamdulillah Ara baik mbak, jawab Ara terus memeluk Aisyah. Alhamdulillah Umi sama Abah ada di rumah dek, tanya Aisyah lagi. Ia mengusap kepala mungil Ara yang terbalut hijab dengan rapi. Ara mengangguk dan langsung menarik Aisyah untuk masuk ke dalam. Zaidan yang melihat hal itu merasa cemburu. Sama adik sendiri gak boleh cemburu, lagian Aisyah bakal semalaman sama lo. Ledek Aska melihat ekspresi wajah Zaidan yang sedang kesal. Siapa yang cemburu? Saya tidak cemburu, saya hanya mengkhawatirkan Aisyah. Hilah Zaidan. Yakin, muka lo kesel gitu? Aska terus saja meledek Zaidan. Setidaknya ia bisa mengalihkan pikirannya sejenak dari Keandra. Sudah, lupakan saja, kita masuk sekarang. Ucap Zaidan masuk ke dalam rumah orang tuanya dengan membawa beberapa bingkisan yang dibeli khusus oleh Aisyah. Aska membantu Zaidan untuk membawa barangnya dan mereka berdua berjalan secara bersamaan. Assalamualaikum, sapa Zaidan dan Aska serempak. Waalaikumsalam warahmatullah. Kemari nak, Abah sudah menunggumu, jawab Malik menyuruh Zaidan untuk duduk di sebelahnya. Zaidan tersenyum dan menghampiri abahnya. Ia mencium punggung tangan abahnya dan disusul oleh Aska. Umi di mana Abah? Tanya Zaidan celengukan. Ada di dapur lagi bareng Aisyah, jawab Malik dan dibalas anggukan kecil oleh Zaidan. Malik yang melihat tangan Zaidan yang diperban pun merasa khawatir. Tangan kamu kenapa, Le? Tanya Malik menyentuh tangan kiri Zaidan yang diperban. Anu, biasalah Bah, tergoda sedikit. Tadi sebelum kesini ada kejadian mengejutkan, tapi Zaid baik-baik aja kok, jawab Zaidan langsung tenang sembari melangkah ke sofa yang berada di ruangan tamu dan disusul Aska yang duduk di sebelah abahnya Zaidan. Abah apa kabar? Udah lama Aska gak kesini, ucap Aska memeluk Malik dan melepaskan kerinduannya. Just info, Aska adalah anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya sedari kecil. Ibunya Aska pergi merantau entah kemana, sementara ayahnya menikah lagi dan menelantarkan Aska. Dulu waktu Aska masih berusia 3 tahun, dia diangkat oleh kakeknya Zaidan dan dianggap sebagai cucu sendiri. Aska disekolahkan hingga saat ini bertugas untuk menjaga Zaidan. Alhamdulillah Abah baik. Kalian sendiri apa kabar? Itu tangan Zaidan udah diobati? Tanya Malik khawatir dengan kondisi putra sulungnya. Bersamaan dengan pertanyaan Malik, Aisyah datang dengan membawa teh dan camilan untuk mereka bertiga. Alhamdulillah kami juga baik, Bah. Tangan Zaid udah diobati, Bah. Kan obatnya ada di depan Zaid, jawab Zaidan menggoda Aisyah yang sedang meletakkan secangkir teh hangat. Semua mata tertuju pada Aisyah dan membuat Aisyah kurang nyaman. Sadar, semua mata hanya tertuju pada istrinya. Zaidan langsung merevisi kata-katanya. Maksud Zaidan kan ada Aisyah yang seorang dokter Bah, jadi udah diobati sama dia. Hilah Zaidan canggung. Aska dan Malik saling melempar senyum mendengar ucapan Zaidan. Ternyata Zaidan kita sudah pandai gombal, ucap Malik tertawa kecil. Aisyah hanya tersenyum getir dan hendak kembali ke dapur. Ia tahu pipinya saat ini pasti sudah bersemu merah, tetapi saat Aisyah hendak terberanjak, ia diminta untuk duduk di sebelah Zaidan saja. Mau kemana, Duk? Udah di sini aja temani Zaidan, ucap Malik dan dibalas anggukan kecil oleh Aisyah. Iya, Bah. Aisyah melangkah mundur dan berjalan untuk duduk di sebelah Zaidan. Suasana seperti ini sangat canggung bagi Aisyah. Ini pertama kalinya ia memasuki pondok pesantren karena selama ini dirinya tinggal di luar negeri. Kandungan kamu bagaimana, Duk? Semua baik kan? Abah dengar dari Zaidan kamu harus istirahat total, tanya Malik memecah keheningan. Aisyah tersenyum simpul. Alhamdulillah semua baik kok Bah, dedeknya juga udah mulai kuat, jawab Aisyah yang masih canggung berbicara dengan mertua laki-lakinya. Di saat mereka sedang bercengkrama, Fatimah datang dengan membawa buah-buahan. Setelah meletakkan buah tersebut di atas meja, Fatimah langsung duduk di sebelah Aisyah. Zaidan mencium punggung tangan uminya. Setelah itu, ia kembali duduk di posisi awal. Menantu kita cantik ya Bah, udah cantik soleha lagi,
Puji Fatimah mengelus kepala Aisyah dengan lembut dan membuat Aisyah tersipu malu. Umi gak adil, Zaid gak dipuji, ucap Zaidan berpura-pura merajuk. Semua orang terkekeh mendengarkan ucapan Zaidan, sementara Fatimah hanya menggelengkan kepalanya saja. Tangan kamu kenapa, Le? Tanya Fatimah melirik tangan kiri Zaidan yang diperban. Enggak apa-apa, Umi. Hadarullah, tadi ada kejadian kecil, jawab Zaidan yang tidak ingin membuat kedua orang tuanya khawatir. Mungkin kedua orang tua Zaidan tidak melihat berita karena kabar tentang kecelakaan mobilnya sudah tersebar luas di penjuru Indonesia dan Asia. Fatimah sangat memanjakan Aisyah dan membuat Zaidan merasa iri. Sebenarnya yang anak Umi siapa sih, Zaid atau Aisyah? Tanya Zaidan cemburu saat Uminya lebih perhatian ke Aisyah daripada dirinya. Sama istri sendiri nggak boleh iri, ledek Malik yang melihat ekspresi kesal putranya. Benar kata Abahmu nak, Aisyah kan lagi hamil terus pasti capek. Jadi wajar dong Umi perhatian ke dia. Tukas Fatimah terus menjadi kepala Aisyah. Sebenarnya Aisyah canggung diperlakukan seperti itu. Aska tentu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia juga ikut meledek Zaidan. Tadi cemburu sama Ara, sekarang cemburu sama Aisyah. Ledek Aska sembari menahan tawa. Sudut mata Zaidan langsung melirik tajam ke arah Aska. Semua orang yang ada di sana tertawa dan bercengkrama ringan, melepaskan kerinduannya dari masing-masing mereka. Saat semuanya sedang berbincang-bincang, tiba-tiba ponsel Aisyah berdering. Aisyah mengambil ponselnya dari dalam tas dan tera nama Kak David di layarnya. Abah, Umi, Ais izin angkat telepon dulu ya, pamit Aisyah dan dibalas anggukan oleh semua orang. Setelah mendapatkan izin, Aisyah berlari ke taman yang ada di belakang rumah Zaidan. Ia sempat ke taman itu bersama dengan Ara. Halo, assalamualaikum kak, ada apa? Tanya Aisyah. Waalaikumsalam dek, kamu di mana? Tanya David dengan nada bergetar di seberang sana. Ais lagi di Bogor kak, kenapa? Jangan bikin khawatir deh. Tita Aisyah tidak kalah khawatir. David terdiam beberapa menit dan berkata, janji kamu gak nangis ya? Ucap David mewanti-wanti Aisyah untuk tidak menangis. Aisyah mengerutkan dahinya padahal David tidak bisa melihat ekspresi wajahnya. Kenapa kak? Jawab ih. Desak Aisyah yang sudah penasaran dengan sangat tingkat tinggi. Delia, suara David tertahan karena tidak kuasa menahan tangis. Kenapa sama Delia kak? Dia baik-baik aja kan? Kak David, Aisyah gak suka diginiin. Pekik Aisyah yang sudah sangat penasaran. Delia sudah berpulang ke sisinya dek, ucap David dengan bergetar. Ia tahu pasti Aisyah akan sangat terpukul, mengingat Aisyah sangat dekat dengan dan sayang pada Delia. Terlebih lagi semua biaya pengobatan Delia ditanggung oleh Aisyah. Bagai mimpi di siang bolong, Aisyah tertegun. Ia luruh ke tanah dan air matanya tidak terbendung lagi. Enggak, Kak David pasti bohong. Kemarin waktu Ais ke rumah sakit, Delia baik-baik aja kok, ucap Aisyah tidak percaya dengan perkataan David. David hanya diam dan mendengarkan suara tangisan Aisyah. Ia tahu pasti gadis pujaannya sedang menangis dan menyalahkan dirinya sendiri. Di ambang pintu utama, Zaidan terkejut melihat Aisyah menangis sambil membenamkan wajahnya di kedua kakinya. Punggung Aisyah bergetar hebat menahan sesak yang ada di dadanya. Dengan sigap, Zaidan menghampiri Aisyah dan memeluknya. Sayang, kamu kenapa? Tanya Zaidan membuka Aisyah, membawa Aisyah ke dalam dekapannya. Delia. Aisyah tidak sanggup berkata-kata lagi. Ia menyesal karena meninggalkan Delia di rumah sakit sendirian. Kenapa sama Delia? Tanya Zaidan sembari mengelus pelan punggung Aisyah agar istrinya bisa bernafas dengan benar. Aisyah diam. Ia terus menangis di dada bidang Zaidan. Kenapa semua orang yang aku sayangi satu persatu pergi? Kenapa bukan aku? Kenapa Mas? Kenapa? Racau Aisyah menangis di pelukan Zaidan. Dulu waktu di LA aku kehilangan sahabatku. Sekarang aku kehilangan adikku. Kedepannya aku kehilangan siapa lagi? Tanya Aisyah bermonolog. Kenapa anak sekecil Delia pergi Mas? Kenapa bukan aku? Tanya Aisyah lagi sembari mendongakkan kepalanya menatap wajah tenang Zaidan. Zaidan kini tahu kenapa istrinya menangis sesegukan. Ternyata adik kesayangannya telah berpulang lebih dulu. Tangan Zaidan dengan lembut mengusap wajah Aisyah. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap orang yang bernyawa pasti akan mati. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Di dunia ini tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kelak kita juga akan kembali kepadanya. Tugas Delia sudah selesai di dunia yang fana ini. Insya Allah syurga sudah menanti kehadirannya. Jelas Zaidan menenangkan Aisyah yang masih menangis sesegukan di pelukannya. Kamu jangan nangis gitu. Delia pasti sedih jika tahu kamu menangis seperti ini. Lanjut Zaidan menghapus air mata Aisyah yang masih bercucuran. Kita ke kamar yuk, kamu pasti capek kan? Besok kita kembali ke Jakarta, ucap Aisyah dan dibalas genggaman. Ucap Zaidan dan dibalas gelengan oleh Aisyah. Kita di sini aja dulu mas. Mas Fatih masih kangen sama Ami dan Abah. Lagian tangan mas juga masih sakit. Tita Aisyah menghapus air matanya sendiri dan digantikan dengan sebuah senyum terukir indah di wajahnya. Delia anak baik. Aku yakin banyak orang yang sayang sama dia. Lanjut Aisyah dengan tatapan kosong. Wajah Aisyah tersenyum, tapi Zaidan tahu di lubuk hatinya pasti Aisyah sedang menangis. Zaidan membantu Aisyah untuk beranjak menuju kamar mereka. Sesampainya di kamar, Zaidan langsung meminta Aisyah untuk istirahat sejenak, sementara dirinya turun untuk membahas sesuatu dengan Aska. Bab 123, Persiapan. Zaidan dan Aska sedang duduk dengan serius di taman belakang rumah Zaidan. Aska, apa ini tidak terlalu kejam? Tanya Zaidan setelah mendengarkan rencana Aska. Aska menghela nafas kasar, ia tidak habis pikir dengan jalan pikiran Zaidan. Menurut gua setimpal lah untuk makhluk sejenis Kendra, jawab Aska dengan nada bercandanya. Zaidan melirik tajam ke arah Aska. Aska, saya serius. Tukar Zaidan datar. Terus mau lo gimana? Lo mau istri lo diambil sama Kendra? Ini gak kejam Zaid, lo aja yang tahu diam, jawab Aska santai. Zaidan terdiam mendengarkan ucapan Aska. Di satu sisi ia tidak ingin kehilangan Aisyah, tetapi di sisi lain ia tidak pernah membalas perbuatan orang yang telah menyakitinya. Dunia bisnis itu kejam Zaid, makanya gue kaget waktu abah lo bilang kalau lo keluar dari dunia kedokteran dan milih untuk bangun berbisnis sendiri. Ya, karena ini musuh pebisnis itu nggak pernah habis. Lanjut Aska sembari memijat kepalanya. Entahlah, saya pusing. Gumam Zaidan yang pusing dengan semua pekerjaannya. Hening. Sampai akhirnya Zaidan membuka suaranya dan memecah keheningan. Aska, mengenai proyek yang di Bandung, sudah sampai mana progresnya? Tanya Zaidan mengalihkan pembicaraannya tentang Kendra. 70% habis. Dari sini gua mau tinjau lokasi, mumpung lagi di Bogor kan. Oh iya, lo mendingan ikut gua tinjau ke sana. Perintah Aska menaikkan sebelah alisnya. Hanya Aska yang bisa memerintah Zaidan. Harap dicatat, hanya Aska. Zaidan tanpa mempertimbangkan ucapan Aska. Memang ia punya niatan untuk ke Bandung dan meninjau sendiri progres pembuatan gedung yang nantinya akan menjadi cabang dari perusahaannya. Setelah berhasil membuat cabang milik grup di Australia, Zaidan berencana untuk membuka cabang kedua di Bandung yang nantinya kalau ia serahkan pada Aska. Tetapi Aska belum mengetahui akan hal itu. Aska memang memiliki rencana untuk meninjau lokasi secara langsung. Tetapi kamu tahu sendiri kan bagaimana keadaan Aisyah? Tidak mungkin bagi saya untuk meninggalkan sendiri, ucap Zaidan bimbang. Aska mengerutkan dahinya. Gini aja bro, lo sekalian aja Aisyah ke Orchid Forest School. Tuh, bocah kan anak alam, pasti senang kalau lo ajak ke hutan pinus, saran Aska. Saran yang bagus, tapi saya juga harus melihat kondisi Aisyah dulu, ucap Zaidan yang setuju dengan saran Aska. Menurut mereka berdua hanya berbincang ringan dan mengatur perjalanan liburan untuk sepasang suami istri yang belum pernah bola madu. Dan untuk Kendra, Aska sudah menyiapkan sebuah kejutan yang akan membuat Kendra mengingatnya seumur hidup. Sementara di kamar, Aisyah terus menangis dan tanpa sadar ia tertidur dengan posisi handphone yang ada di tangannya. Memang Aisyah tadi sedang melakukan panggilan video dengan David untuk melihat Delia yang terakhir kalinya. Zaidan yang baru saja masuk ke dalam kamar melihat Aisyah sedang tertidur pulas dan menutupi wajahnya dengan bantal dan guling. Aisyah menggeliat seperti sedang mencari sesuatu, dan Zaidan paham apa yang dicari Aisyah. Ia langsung merebahkan tubuhnya di sebelah Aisyah dan benar dugaannya, Aisyah sedang mencari kehangatan. Terbukti karena saat ini Aisyah sedang menenggelamkan wajahnya di tubuh atletis Zaidan. Tangan Zaidan menyelipkan rambut Aisyah yang menutupi wajah tenang namun sendu. Ia menebak bahwa istrinya tertidur karena terus-menerus menangis. Assalamualaikum sayang, bangun dulu yuk, kita siap-siap.
Abah sama Umi sudah mau berangkat, ucap Zaidan dengan lembut sembari mengelus kepala Aisyah. Astagfirullah, kok panas? Tanya Zaidan pada dirinya sendiri setelah menyentuh dahi Aisyah. Bi, punggung tangan Zaidan menyentuh dahi dan leher Aisyah, lalu ia mencari termometer dan mengukur suhu tubuh Aisyah. Zaidan meletakkan termometer pada mulut Aisyah dan setelah beberapa menit hasilnya keluar 38 derajat. Zaidan mengusap kepala Aisyah dengan sangat lembut. Sayang, kamu kenapa sering demam? Ternyata benar kata dokter Amel, tubuh kamu belum siap untuk mengandung bayi kembar. Gumam Zaidan dengan tatapan sendu. Ia mengambil handuk kecil dan juga air hangat untuk mengompres Aisyah. Setelah mengompres kepala Aisyah, Zaidan bersihkan diri dan bersiap-siap untuk ke lokasi acara sholawat. Merasa ada sesuatu yang aneh di dahinya, dengan berat Aisyah membuka matanya. Sejak kapan ada kompresan di dahiku? Tanya Aisyah heran. Tatapan mata Aisyah mengarah kepada jam dinding. Astagfirullah, udah jam 5 lewat. Ucap Aisyah langsung beranjak dari tempat duduknya dan langsung menyambar kimono yang ada di sofa kamar Zaidan. Aisyah benar-benar ketiduran dan lupa bahwa hari ini Zaidan ada acara sholawatan. Mas Zaidan kemana? Apa udah pergi? Kenapa ninggalin aku sih? Tanya Aisyah setelah sadar bahwa di kamar tersebut hanya ada dirinya. Aisyah berjalan menuju kamar mandi, dan di saat yang bersamaan Zaidan keluar hanya dengan menggunakan handuk selutut. Aisyah yang melihat hal itu langsung terbelalak. Ia kaget dengan suguhan perut six pack Zaidan. Astagfirullah Mas Zaid, kebiasaan deh, ucap Aisyah kesal sembari melemparkan bantal sofa yang ada di dekatnya. Melihat Aisyah yang sangat menggemaskan, terbesit ide jahil di benak Zaidan. Ia melangkah dengan tegas ke arah Aisyah dan langsung mengunci tubuh mungil Aisyah. Mungkin jika saat ini Aisyah tidak sedang hamil, Zaidan sudah menerkam istri mungilnya itu. Kenapa? Kayak baru lihat aja. Kamu kan udah sering lihat perut mas, bahkan bukan hanya perut tapi... Zaidan sengaja menggantungkan kalimatnya untuk menggoda Aisyah. Aisyah terdiam, ia terus menutup mata karena malu menatap Zaidan. Sementara tatapan Zaidan terus mengarah pada bibir tipis Aisyah. Perlahan tapi pasti, Zaidan mengikis jarak di antara dirinya dan Zaidan dan Aisyah. Deru nafas Aisyah terdengar indah di telinga Zaidan. Zaidan terus mengikis jarak mereka dan tinggal 1 senti lagi. Maka Zaidan sudah mencium bibir Aisyah. Tetapi Zaidan harus mengurungkan niatnya karena uminya sudah memanggil mereka berdua. Zaidan, Aisyah, Umi sama Abah tunggu di luar nggih. Kalian jangan terlalu lama di dalam kamar. Goda Fatimah saat mengetuk pintu kamar Zaidan. Zaidan hanya menarik nafas panjang, padahal tinggal sedikit lagi ia bisa mencium bibir tipis istrinya. Aisyah menyambar khimar instan dan langsung memakainya. Setelah itu ia membuka pintu kamarnya untuk menemui Umi mertuanya. Nggih Umi, sebentar lagi kami turun. Sebelumnya Ais minta maaf karena Ais ketiduran Umi, ucap Aisyah menunduk dengan mata sembabnya. Fatimah melihat mata Aisyah yang sembab langsung melayangkan tatapan tajam ke Zaidan yang kebetulan ada di belakang Aisyah. Zaid, kenapa mata Aisyah sembab? Kamu habis marahin dia lagi? Tanya Fatimah mengintimidasi putranya yang masih mengenakan kimono milik Aisyah. Bukan salah Mas Zaid kok Umi, Ais memang nangis tetapi bukan karena Mas Zaid, melainkan karena salah satu fashion Ais sudah berpulang lebih dulu, jawab Aisyah dengan menahan tangis. Ia sangat sedih walaupun sudah berusaha untuk mengikhlaskan Delia. Benar, Nduk. Kalau Zaidan nakal sama kamu bilang ke Umi nggih, biar Umi jawab telinga Zaidan, titah Fatimah dan dibalas anggukan pasti oleh Aisyah. Nggih Umi, ujar Aisyah mengulas senyum terpaksa. Ya udah kalian siap-siap, sebentar lagi kita berangkat, Umi mau ke bawah dulu. Pamit Fatimah dan dibalas anggukan kecil oleh Aisyah. Setelah Fatimah pergi, Aisyah menutup kembali pintu kamarnya dan langsung diserang oleh Zaidan. Cup, mas kebiasaan deh, ucap Aisyah kesal dan menggigit tangan berotot Zaidan. Kebiasaan, habisnya kamu godain mas terus, ujar Zaidan terkekeh tanpa merasa bersalah. Zaidan menyentuh dahi Aisyah, suhu tubuh Aisyah sudah mulai normal kembali. Aisyah melangkah ke kamar mandi tanpa mengambil kimono ataupun gamis yang sudah dipersiapkan karena terlanjur kesal dengan Zaidan. Beberapa menit kemudian, Aisyah kebingungan mencari letak gamisnya. Astagfirullah, ketinggalan di hanger yang aku taruh di lemari, ucap Aisyah menepuk dahinya. Bisa-bisanya ia ceroboh seperti ini.
Aisyah membuka sedikit pintu kamar mandi dan celingukan mencari keberadaan Zaidan. Tanpa sepengetahuan Aisyah, Zaidan sudah berada di sebelah kiri dengan membawa gamis berwarna hitam milik Aisyah. Yang dicari ada di sini loh sayang. Celetuk Zaidan mencium sekilas pipi Aisyah dan tidak lupa digigit terlebih dahulu. Aisyah langsung menyambar gamisnya yang ada di tangan Zaidan dan langsung mengunci kembali pintu kamar mandi tersebut. Ia tidak menghiraukan Zaidan yang dari tadi menggodanya. Selang beberapa menit, Aisyah sudah rapi dengan gamis berwarna hitam dan juga hijab pasmina dengan warna senada. Tidak lupa Aisyah juga memakai tas selempang berwarna putih, menambah kesan imut dan elegan di tubuh Aisyah. Masya Allah, cantik banget sih. Puji Zaidan melingkarkan tangannya di pinggang ramping Aisyah. Mas juga tampan, balas Aisyah tersipu malu. Mereka berdua pun turun ke bawah untuk menemui Abah dan Umi. Sesampainya di bawah, Kiai Malik dan Umi Fatimah naik mobil Zaidan yang disetir oleh Aska. Karena kebetulan Aska ingin melihat Zaidan menjadi mursyid, sementara Zaidan ia memilih untuk naik motor bersama dengan Aisyah. Zaidan memang sengaja mengajak Aisyah untuk naik motor, karena Zaidan pernah membaca di Aru Aisyah yang sangat ingin naik motor bersama dengan pasangan halalnya. Sayang, kita naik motor ini ya, ucap Zaidan menunjuk motor gede miliknya. Jangan heran kenapa Zaidan punya moge, karena Zaidan juga merupakan anak klub motor sebelum menikah. Ia ikut klub motor karena organisasinya melakukan touring untuk melakukan kegiatan sukarelawan. Pandangan Aisyah berbinar saat melihat motor milik Zaidan. Ia sudah lama merengek ingin dibonceng naik motor dan akhirnya ia bisa mewujudkan impiannya. Iya mas, ucap Aisyah antusias. Aska tentu tidak menyia-nyiakan untuk menggoda Zaidan. Yang berduaan, goda Aska menaikkan sebelah alisnya dan membuat semua orang terkekeh selain sepasang kekasih halal yang tengah dimabuk asmara. Saat Zaidan hendak menyalakan motornya, Ara datang dan memeluk Aisyah. Mbak Ais, Ara ikut naik motor ya, ucap Ara dengan memelas. Dek, kamu sama Umi aja, kalau naik motor nanti masuk angin, ucap Zaidan yang secara tidak langsung menolak kehadiran Ara. Ara mengerucutkan bibirnya, sementara Aisyah langsung menggendong Ara dan mendudukkannya di motor Zaidan. Ya udah, Ara ikut sama Mbak aja, ucap Aisyah dengan senyum manis dan juga mencium pipi Ara dengan gemas. Zaidan yang melihat Aisyah dengan mudahnya mencium pipi Ara merasa iri, padahal selama ini Zaidan harus memelas dulu baru mendapatkan ciuman dari Aisyah. Sedangkan Ara tanpa minta pun Aisyah sudah menciumnya. Gagal berduaan, kelakar Aska lalu masuk ke dalam mobil sebelum mendapatkan amukan dari Zaidan.